Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1846 sampai bab 1850. Ternyata markas bawah tanah sudah ditemukan. Ziran mungkin bersembunyi di markas bawah tanah. Mata Ye Junlin dipenuhi harapan. Meskipun sistem pertahanan pangkalan bawah tanah diperkuat dan diperkuat tanpa kerusakan, sistem itu masih mengalami kerusakan parah. Meskipun orang-orang di dalam selamat, mereka semua menderita luka-luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Saat pangkalan bawah tanah dibuka, orang-orang yang selamat di dalamnya diselamatkan satu persatu. Ye Junlin terkejut dan menunggu di pintu masuk pangkalan. Tapi semakin banyak korban yang diselamatkan, Ye Junlin semakin panik. Belum ada jejak Li Ziran, orang terakhir. Ketika orang terakhir diselamatkan, Ye Junlin tercengang. Jelas itu bukan Li Ziran, tidak mungkin, apakah ada orang lain di dalam? Ye Junlin tampak tidak yakin. Tidak lagi, ini yang terakhir. Tim penyelamat membawa orang terakhir ke tandu. Aku tidak percaya, Ye Junlin memasuki markas bawah tanah dan mencari kemana-mana. Setelah mencari-cari, saya tidak melihat siapapun. Li Ziran tidak ada di sini, Su Zhengji tidak ada di sini. Wen Lei dan yang lainnya juga tidak ada di sini. Dia segera mendatangi kendaraan tim penyelamat dan mulai bertanya kepada para penyintas apa yang terjadi. Berhenti mencari, mereka semua hilang, tidak ada yang hidup. Kata orang-orang yang selamat. Apa? Pikiran Ye Junlin berdebar kencang. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Su Zhengji, seorang iblis, mengubah fisiknya sendiri melalui eksperimen, lalu dia ingin bereksperimen pada Li Ziran, dia ingin mengendalikan Li Ziran selamanya, untuk menghentikan segalanya. Nona Wen Lei memulai penumbuk partikel. Ini adalah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri melalui video real-time. Nona Wen Lei memilih untuk mati bersama. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah bencana terjadi. Para penyintas memberitahu Ye Junlin semua yang terjadi. Ye Junlin ketakutan saat mendengar ini. Wen Lei memilih mati bersama. Dia bertanya dengan gemetar, tentu saja, energi dari tumbukan partikel menghancurkan pangkalan Shenlong. Bagaimana mungkin beberapa orang bisa menghentikannya? Dia sudah mati. Dia sudah mati. Ye Junlin sepertinya menjadi gila dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Hanya kamu yang menyakitinya, kamulah pelakunya, kenapa kamu yang hidup? Tiba-tiba Ye Junlin menanyai orang-orang yang selamat ini seperti binatang buas. Mereka akan membalas, tidak ada alasan untuk hal itu terjadi. Sebenarnya, merekalah pelaku sebenarnya. Jika bukan karena mereka, semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kerja keras selama 50 tahun tidak akan sia-sia. Begitu banyak orang yang tidak mau berkorban, melihat Ye Junlin yang pembunuh, semua orang ketakutan. Ini adalah dewa jahat yang hebat, itu normal baginya untuk membunuh semua orang dalam keadaan marah. Mohon tenang, saran tim penyelamat. Tapi Ye Junlin masih menatap semua orang. Dia sudah menunjukkan niat membunuh. Jika buah plum diwarnai sampai mati, orang-orang ini harus dikuburkan bersamanya. Dan mereka yang ada di Tian's Mansion pantas mati. Mengapa menyerahkan Li Ziran? Melihat Ye Junlin hendak melakukan pembunuhan besar-besaran, salah satu orang dari tim penyelamat langsung berkata, belum tentu. Orang tersebut mungkin masih hidup, kita baru mencari setengahnya. Ayo lanjutkan pencarian, masih ada harapan. Kalimat ini mengingatkan Ye Junlin. Dia menahan niat membunuhnya dan segera melanjutkan pencarian dan penggalian. Ya, Ziran belum mati, dia tidak akan mati. Ye Junlin bergumam dan melanjutkan pencarian dengan tim penyelamat yang tersisa. Waktu terus berlalu. Ye Junlin dan yang lainnya tidak memperhatikan setiap sudut. Namun hasilnya mengerikan. Tidak ada yang ditemukan. Akhirnya 1 jam kemudian, hanya area laboratorium nomor 1 yang belum dijelajahi. Eksperimen sebelumnya dilakukan di sini, kemungkinan besar di sini. Ye Junlin berkeringat. Masuk akal bahwa dengan tingkat kekuatannya,
mustahil untuk berkeringat. Tapi Li Ziran berkeringat karena kegugupannya. Laboratorium nomor 1 adalah harapan terakhirnya. Ye Junlin melihat reruntuhan itu, merasa sangat putus asa di dalam hatinya. Dia sendiri tahu bahwa harapannya kecil. Bagaimana jika dia benar-benar tidak dapat menemukan siapapun? Dia tidak dapat membayangkan konsekuensinya, mungkin dia akan menjadi gila. Apalagi reruntuhan di laboratorium 1 tidak banyak. Sebagai pusat ledakan, hampir semuanya hancur. Tidak banyak yang tersisa saat tim penyelamat memulai pencarian mereka. Hati Ye Junlin terus berdebar. Tolong jangan, dia berdoa dalam hati. Penggalian dimulai, dan reruntuhan laboratorium nomor 1 digali sedikit demi sedikit. Ye Junlin menggunakan tangannya sebagai pengganti mesin dan bergegas ke depan untuk menggali. Semakin dia menggali, semakin dingin hati Ye Junlin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dia tidak bisa merasakannya. Resah, sosok Ye Junlin gemetar. Sepertinya dia bisa jatuh kapan saja. 10 menit berlalu, semua reruntuhan laboratorium nomor 1 telah digali. Bukan siapa-siapa, tidak seorang pun, Su Zhengji tidak melakukannya, Wen Lei tidak melakukannya, dan Li Ziran tidak melakukannya. Laboratorium nomor 1 seperti neraka, tidak ada yang selamat. Laboratorium nomor 1 adalah titik sentralnya, bagaimana mungkin ada yang bisa bertahan hidup? Kata seseorang tanpa sadar. Setelah mengatakan itu, dia menyesalinya. Karena dia ditatap oleh sepasang mata berdarah. Plop, dia sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah dan dia langsung berlutut. Aku. Pada saat ini, dia merasakan kematian datang. Raungan seakan menembus langit, puff. Puff, semua orang muntah darah di tempat dan semua pingsan. Pada saat ini, Ye Junlin benar-benar tampak seperti gila. Li Ziran benar-benar hilang, dia sangat tidak mau mengakui fakta ini. Tapi dia tahu itu, adapun energinya sekarang, apalagi Li Ziran, bahkan dia tidak bisa menghentikannya. Energi menakutkan barusan dapat membuat benda apapun menghilang dalam sekejap. Benar saja, Li Ziran, Su Zhengji dan yang lainnya menghilang tanpa kecuali. Mereka sudah pergi, Li Ziran sudah tidak ada lagi. Ye Junlin menengadah ke langit dan meraung. Guntur yang menggelegar menggelinding, dan langit tampak marah. Kemarahan Ye Junlin cukup untuk mengubah warna langit dan bumi. Boom, boom, boom. Ye Junlin meninju tanah mulai berguncang hebat, seperti gempa besar. Semua orang terguncang, bersikap kurang ajar, Ye Junlin bukanlah tempat bagimu untuk menjadi liar. Teriakan dingin datang, dan orang-orang dari Yanlong Guard dan Tian's Mansion datang. Setelah tim penyelamat melaporkan situasi di sini, mereka mengirimkan personel khusus untuk memeriksanya. Ketika saya sampai di pangkalan, saya kebetulan melihat Ye Junlin bertingkah liar. Para ahli dari Tian's Mansion segera melangkah maju untuk menghentikan Ye Junlin. Keluar dari sini, kata Ye Junlin tanpa mengangkat kepalanya. Suruh kami keluar, Ye Junlin. Apakah kamu gila? Apakah kamu bercanda? Hentikan semuanya segera, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar, para master. Tian's Mansion menatap Ye Junlin. Ye Junlin berdiri perlahan, matanya yang seperti binatang menyapu. Setiap master di Tian's Mansion memiliki firasat buruk di benak mereka. Bang, bang, bang. Puff, puff, puff. Ye Junlin mengambil tindakan secara langsung dan mengeluarkan beberapa tamparan. Kekuatan mengerikan itu mengguncang bumi dan mustahil untuk ditolak. Ratusan master dari Tian's Mansion dipukuli, dan semua orang memar dengan darah, patah tulang dan berdarah. Ye Junlin belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya, jadi dia menyelamatkan tangannya, jika tidak semua orang ini akan mati. Saya sangat takut, semua orang terkejut. Apakah ini keturunan dewa jahat, sangat buruk? Ye Junlin benar-benar telah menjadi iblis, semua orang di pengawal Yanlong juga ketakutan. Mereka bisa merasakan kemarahan Ye Junlin, dia adalah iblis sekarang. Semua orang merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Itulah penindasan dari para dewa di atas 9 langit. Hal ini dapat membangkitkan ketakutan terdalam di hati orang-orang. Melihat Ye Junlin, semua orang gemetar dan secara otomatis memberi jalan baginya untuk lewat. Inilah kekuatan iblis untuk pertama kalinya, Yan Longwei mulai meragukan Ye Junlin. Sebelumnya, mereka tidak percaya bahwa Ye Junlin akan menjadi keturunan dewa jahat atau iblis besar. Tapi semua yang mereka lihat hari ini membuat mereka curiga. Apa yang Ye Junlin tunjukkan sekarang jika dia bukan iblis besar? Pada akhirnya apa yang terjadi? Biarkan Ye Junlin menjadi seperti ini. Apa yang mereka hadapi barusan bukanlah manusia, melainkan binatang. Iblis yang haus darah dan kejam, mereka hanya takut. Faktanya, Ye Junlin masih punya akal sehat. Kalau tidak, dia tidak hanya akan menyakiti orang, tapi juga tidak membunuh siapapun. Tian's Mansion segera menyebarkan berita tersebut. Keturunan dewa jahat semakin merajalela, membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, menghancurkan markas Shenlong, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan master di Tian's Mansion terluka, dia telah menjadi ancaman terbesar Daxia. Ye Junlin meninggalkan markas dengan putus asa. Tidak, aku yakin Ziran masih hidup. Sebelum melihat mayatnya, aku tidak percaya dia tidak ada di sini. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia berjalan menjauh dari pangkalan Shenlong, pikirannya menjadi kosong. Dia bersikap sembrono di bawah kakinya, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Dia tidak sadarkan diri sekarang dan bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Dia benar-benar gila. Segera, berita tentang pertempuran di Gunung Tiandang menyebar ke seluruh dunia. Daxia dan bahkan seluruh dunia terkejut. Kekuatan bertarung Ye Junlin yang tak tertandingi mengejutkan dunia. Orang-orang kuat dari Tianbang dan puluhan ribu orang kuat tidak dapat menghentikan Ye Junlin sama sekali. Dalam pertempuran di Gunung Tiandang, Ye Junlin menyapu semuanya sendirian. Postur tubuh yang tak terkalahkan muncul. Pasukan Tian's Mansion gagal menghentikannya. Hanya satu orang, siapa yang bisa menghentikannya? Dia bukan lagi keturunan dewa jahat, dia adalah dewa jahat awan api yang telah kembali ke Great Xia. Pada saat yang sama, Pavilion Tianji juga memperbarui peringkat Great Summer Ranking. Seluruh Daxia terkejut dulu, peringkat tanah sangat stabil di musim panas. Ini mungkin hanya diperbarui setiap beberapa dekade. Tapi sekarang diperbarui setiap beberapa hari, sangat menarik. Peringkatnya telah diperbarui. Ye Junlin langsung melonjak dari ke-6 ke kedua. Peringkatnya di depan Dewa Pembunuh Buyi dan Jiuzu Xuanzun. Kecuali Beidi yang legendaris, Ye Junlin adalah yang terkuat. Menurut penilaian Pavilion Tianji terhadap bahaya Ye Junlin, ia telah mencapai tingkat 8. Itu hanya sedikit kurang dari level tertinggi Dewa Jahat Awan Api, level 9. Jadi dia langsung menduduki peringkat kedua di daftar surgawi. Peringkat di depan pembunuh sipil yang menekan suatu era. Dalam penilaian kekuatan Pavilion Tianji, kekuatan Ye Junlin mungkin sedikit lebih lemah dibandingkan dengan pembunuh biasa, tetapi bahaya dan potensi pertumbuhannya sangat besar. Oleh karena itu, ia berada di peringkat sebelum Dewa Pembunuh biasa. Yang paling menakutkan adalah Ye Junlin masih muda. Jika dibiarkan tumbuh 10 tahun lagi, siapa yang bisa menghentikannya? Pada saat itu, saya khawatir dia benar-benar memiliki 80% hingga 90% kekuatan dewa jahat awan api. Itu benar-benar bencana, kembali ke era para dewa jahat. Setelah kekuatan jahat mengetahui tentang pertempuran di Gunung Tiandang, mereka semua bersorak. Mereka mengikuti orang yang salah. Selama kamu mengikuti Ye Junlin, kamu akan kembali ke era dewa jahat. Selain itu, Ye Junlin mengatur urusan 4 dewa jahat. Mereka juga berhasil menatap pasukan Pulau Timur. Meskipun orang-orang ini melarikan diri satu persatu setelah rencananya gagal, semua orang diawasi. Semua dewa jahat dan kekuatan mereka sedang menunggu Ye Junlin kembali dan mengambil alih. Mulai saat ini, mereka tidak lagi harus bersembunyi di sudut gelap, tapi bisa masuk dan keluar setiap tempat secara terbuka. Namun, pada saat ini,
Ye Junlin dalam keadaan linglung dan berjalan tanpa tujuan, dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Seolah-olah jiwa dan kesadarannya telah diambil. Seluruh orang tampak seperti zombie, hanya ada satu nama di benaknya, Li Ziran. Jadi, apakah Li Ziran masih hidup atau sudah mati? Juga, apakah Su Zhengji sudah mati? Bisakah tubuh energi murninya menahan pemboman demi tumbukan partikel? Wen Lei adalah yang paling dekat dengan penumbuk partikel. Apakah dia akhirnya menghilang seketika? Belum ada yang tahu. Hasil yang diberikan oleh tim penyelamat adalah energi super menghancurkan semua orang. Tidak ada sampah yang tersisa, bagaimanapun, kekuatan tumbukan partikel super ini cukup untuk menghancurkan kota berpenduduk puluhan juta. Tian's Mansion dan lainnya secara langsung menghubungkan kejadian ini dengan Ye Junlin. Reputasi jahat Ye Junlin lebih menonjol dari sebelumnya. Dia telah tumbuh menjadi generasi dewa jahat, suara Tian's Mansion dan klan Baolong yang menyerangnya sangat tinggi. Setelah dikalahkan, pasukan internasional seperti Richard juga aktif menyerang Ye Junlin dan menekan Tian's Mansion. Semakin kuat Ye Junlin, semakin besar ancamannya bagi mereka. Saat ini, Ye Junlin sedang berjalan dengan putus asa. Sepanjang jalan, dia tidak tahu berapa banyak orang yang dirobohkan olehnya. Bahkan ada kekuatan luar negeri yang ingin memenangkan hatinya dan menyebut nama Junjun. Itu mungkin berarti Junjun ditangkap oleh mereka dan meminta Ye Junlin untuk bergabung dengan mereka. Ngomong-ngomong, Junjun muncul di benak Ye Junlin. Sesuatu terjadi pada Li Ziran, dan dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Junjun lagi. Dia tidak tahu di mana omong kosong Junjun itu. Setelah membunuh orang-orang tersebut, Ye Junlin segera berlari ke tempat Junjun berada. Saat Ye Junlin meminta anak buahnya untuk sengaja menculik Junjun dan ibunya, mereka justru membawa mereka ke kota Wushuang. Tidak ada yang mengharapkan ini, di era saat ini di mana orang-orang berkuasa bermunculan, kota Wushuang tidak memiliki rasa keberadaan. Yang terkuat hanyalah prajurit tingkat 5, tidak peduli seberapa kecilnya itu. Jadi tidak ada yang akan memperhatikan kota kecil Wushuang. Kebetulan Ye Junlin menyembunyikan orang di sini. Setelah tiba di kota Wushuang, tetua ketiga yang pernah menjadi guru Li Ziran bertanya, "Tuan Ye, di mana Ziran? Mengapa Anda tidak melihatnya datang?" Ye Junlin terdiam lama dan memberikan rinciannya, "Ziran mungkin pergi." "Mustahil," kata tetua ketiga segera, "Hah?" Ye Junlin tertegun. "Tuan Ye tidak tahu apa-apa. Kita harus meninggalkan tanda kota Wushuang pada setiap anggota yang memasuki kota Wushuang. Pertama, ia dapat mengidentifikasi identitas. Kedua, ia dapat menilai hidup dan mati. Jika seseorang meninggal, tandanya akan sesuai, hilang. Sederhananya, tanda ini seperti chip yang ditanamkan yang sering digunakan Ye Junlin. Setelah ditanamkan ke dalam tubuh, ia akan memberikan umpan balik informasi berdasarkan faktor-faktor seperti panas tubuh dan detak jantung untuk menentukan lokasi atau apakah orang tersebut masih hidup. Jika chip tidak merespons, berarti chip tersebut telah dilepas atau orang tersebut meninggal. Beginilah cara tanda menentukan hidup dan mati. Kata-kata tetua ketiga memberi Ye Junlin harapan baru. Tetapi tanda di tubuh Ziran belum hilang. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ye Junlin mengguncang tetua ketiga dengan kuat. Beraninya Tuan Ye berbohong padamu, tandanya memang masih ada, artinya Ziran masih hidup tetua. Ketiga ketakutan, Fu Qiufeng dan yang lainnya juga berkata, "Ya, benar, jika tandanya ada, orang tersebut pasti hidup, hanya saja. Tanda kota Wushuang sangat kasar, ia hanya bisa menilai hidup dan mati, bukan lokasi." "Iya, kalau tidak, kita semua bisa mengetahui lokasi spesifik Ziran." Mendengar kata-kata ini, Ye Junlin menangis kegirangan. Li Ziran masih hidup, itu hebat. Ye Junlin, seorang pria dewasa, mulai menangis. Dia sangat senang. Saya tidak pernah menyangka benda ini akan ditemukan di kota Wushuang. Jika dia tidak datang ke kota Wushuang, dia mungkin selalu mengira Li Ziran sudah mati. Bahkan 7 dewa jahat tidak dapat menemukan petunjuk apapun.
Tapi itu diselesaikan oleh kota kecil Wushuang. Kalau begitu, Junjun dan yang lainnya harus tetap di sini, aku akan mencari keberadaan Ziran dulu. Ye Junlin segera pergi dengan gembira. Cari di mana Li Ziran berada. Li Ziran bermimpi, tidak. Tepatnya dua mimpi pertama mengulas semuanya mulai dari saat dia bisa mengingatnya hingga sekarang. Dari kenalan dengan Ye Junlin hingga pernikahan, kelahiran Junjun. Pemandangan dari masa lalu muncul dengan jelas. Mimpi lainnya adalah ilusi dan samar-samar, seolah eksperimen Su Zhengji telah berakhir dan ada yang tidak beres. Saat itu, matanya tampak dipenuhi cahaya menyilaukan, yang membuatnya tidak bisa membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, samar-samar dia melihat seorang lelaki tua. Dia tidak terawat dan bahkan bisa dikatakan ceroboh. Namun bagian depannya buram dan tidak terlihat jelas sama sekali. Hanya garis besarnya saja yang diketahui. Jika Ye Junlin tahu tentang mimpi Li Ziran, dia pasti akan terkejut. Karena lelaki tua itu adalah tuan murahannya, itu benar. Li Ziran masih hidup, tuan Ye Junlin lah yang menyelamatkannya. Bahkan Ye Junlin tidak dapat menahan pemboman energi yang disebabkan oleh tumbukan 4 partikel super. Hanya seseorang dengan level masternya yang dapat bertahan dari benturan energi semacam ini. Dan berhasil menyelamatkan orang-orang ini menunjukkan betapa kuatnya orang tua ini. Mampu menahan pemboman energi semacam ini. Tidak terbayangkan. Seberapa kuat dia. Bangun, bangun. Li Ziran merasa seperti ada yang mengguncangnya dengan keras. Dia membuka matanya dan melihat wajah cantik Wen Lei. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di sebuah pabrik yang ditinggalkan. Wen Lei mengenakan pakaian pelindung usang yang berlubang-lubang. Apa yang terjadi? Li Ziran bertanya. Wen Lei memberitahu Li Ziran tentang memulai penumbuk partikel setelah dia mengalami koma. Lalu kenapa kita masih hidup? Tidak mungkin, kita hanya manusia biasa. Bagaimana kita bisa bertahan? Li Ziran tampak bingung. Wen Lei juga mengangguk. Ya, kami tidak dapat bertahan hidup, tapi saya bermimpi tentang seorang lelaki tua. Sepertinya. Apa, Anda juga memimpikannya? Saya juga memimpikannya. Itu mungkin itu bukan mimpi, itu benar-benar terjadi. Seru Li Ziran. Ekspresi Wen Lei juga berubah. Jadi, kami diselamatkan oleh orang tua ini, kami tidak sedang bermimpi. Keduanya tampak terkejut. Eksistensi macam apa yang bisa menyelamatkan mereka berdua dalam situasi itu? Sangat menakutkan, menakjubkan, Nona Wen. Apakah Anda tidak terluka? Saya melihat Anda berada dalam keadaan yang sangat malu. Li Ziran bertanya dengan prihatin. Lagi pula, pakaian pelindung Wen Lei hampir hancur. Wen Lei mulai memperhatikan dirinya sendiri dengan cermat dan berbalik. Aku baik-baik saja, tidak hanya baik-baik saja. Aku juga merasa penuh kekuatan, Wen Lei juga melayangkan pukulan dengan sopan, gemuruh. Sebuah kekuatan yang menakutkan langsung merobek tanah, dan jurang selebar 1 meter dan kedalaman beberapa meter muncul, dan terus menyebar selama 100 meter penuh sebelum berhenti. Boom, pabrik yang ditinggalkan itu runtuh seketika. Retakan besar sepanjang 100 meter muncul di depan mata mereka. Bodoh, keduanya tercengang, terutama Wen Lei memandang tinjunya dengan tidak percaya. Sama seperti sebelumnya, tidak ada perbedaan. Bagaimana bisa ia memiliki kekuatan sebesar itu? Boom! Dia mencoba meninju udara lagi. Akibatnya, terdengar suara guntur, dan gelombang panjang udara terlihat jelas keluar dari udara. Ini sama berlebihannya dengan saat pesawat lepas landas. Ini, wajah Wen Lei penuh rasa tidak percaya. Dia adalah orang biasa? Bagaimana bisa? Mungkinkah seperti Su Zhengji? Tabrakan partikel memberinya kekuatan super yang menakutkan. Dia mempelajari sains dan mengetahui lebih banyak daripada orang kebanyakan. Banyak negara adidaya di barat yang membangkitkan bakat mereka sejak kecil atau dimodifikasi secara genetik. Ada juga situasi di mana eksperimen gagal dan kekuatan super diperoleh secara tidak terduga. Di mana kamu? Ziran, coba cepat, desak Wen Lei segera. Bersambung.